Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bagaimanakah dengan arus listrik? Apakah sama seperti air mengalir? Pada video ini akan membahas tentang arus listrik. Pada materi listrik statis, misalkan ada dua benda, di mana benda yang satu bermuatan positif, benda yang satunya bermuatan negatif. Benda yang bermuatan positif itu memiliki potensial listrik tinggi, sedangkan yang negatif mempunyai potensial listrik rendah. Benda yang mempunyai muatan positif semakin banyak, maka mempunyai potensial listrik semakin tinggi. Sebaliknya, untuk benda yang bermuatan negatif, muatan negatifnya semakin tinggi, maka potensialnya semakin rendah. Oke. Bila dua muatan ini didekatkan, kemudian dihubungkan oleh sebuah penghantar, apa yang terjadi? Nah, akan terjadi aliran elektron, ya, aliran elektron atau aliran muatan. Dari mana? Kalau aliran elektron atau aliran muatan itu pindahnya dari potensial rendah ke tinggi, atau dari muatan negatif ke muatan positif. Itu untuk aliran elektron atau aliran muatan. Ya, saya ulang. Jadi untuk aliran elektron mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Ya, dimana muatan yang mengalir adalah muatan negatif yang dibawa oleh elektron. Sedangkan arus listrik, ya, itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif, jadi berlawanan. Ya, saya ulang, untuk arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau elektron, negatif ke positif. Nah, kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari muatan positif ke muatan negatif, dengan demikian arus listrik dapat diartikan jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus punya satuan ampere, sedangkan Q adalah muatan listrik satuan coulomb, T adalah waktu dengan satuan sekon. Untuk lebih mudah, buat diagram segitiga rumus. Ya, ada Q di atas I T. Ini Q di atas I sini T. Kalau misalkan mencari Q, nah, maka berarti I dengan T lurus, maka dari itu Q sama dengan I kali T. Misalkan kalau mencari I di sini, nah, Q per T, itu ya. Kalau misalkan mencari T, berarti Q per I. Ya, tinggal mengolah posisinya. Oke, kita latihan soal. Misalkan ada sebuah penghantar mengalir muatan sebanyak 30 kolom dalam waktu 1 menit. Berapa besar kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut? Ya, untuk lebih gampang mengerjakan, diketahui 30 kolom adalah muatannya Q. 30 kolom. Harusnya Q rendah, I kecil ini. Kemudian 1 menit T, 1 menit. Tadi di rumus satuannya adalah sekon. Berarti 1 menit dijadikan sekon, 60 sekon. Ditanya I, kuat arus. Oke, jawab. Berarti I posisi di sini, Q per T. Berarti I rumusnya Q per T. I berapa? 30. T nya 60. 30 per 60 kan berarti berapa?
0,5 ampere. Soal yang kedua, sebuah kawat penghantar menghantarkan listrik sebesar 5 ampere. Berapa besar muatan listrik yang mengalir dalam 2 menit? Oke, seperti biasanya diketahui 5 ampere berarti kuat arus. Iya, 5 ampere. Waktunya 2 menit, dijadikan sekon. Berarti dikalikan 60. 120 sekon ditanya Ki. Nah, Ki pindah sini kan. Nah, berarti I kali T. Q-nya di sini, I kali T. Nah, I 5, T-nya 120, 600. Berarti besar muatan listrik 600 kolom. Nah, demikian materi tentang arus listrik. Semoga mempermudah kalian untuk belajar, khususnya kelas 9. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel Nurdiono Tutorial Belajar Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.